Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin, salah satu di antara pilar dakwah yang sangat penting adalah ar-rifq, yaitu lemah lembut di dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan katakanlah oleh kamu berdua, yaitu Musa dan Harun, dengan perkataan yang lemah lembut kepadanya, dengan perkataan yang lunak kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun mau yatadzakkar, mengingat Rabbnya, dan yakhsha, takut kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita di dalam kitabnya untuk berlemah lembut, rifq, di dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis-hadis beliau tentang keutamaan ar-rifq. Maka rifqu fi syai'in illa zanah wa manuzi'an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, pada segala sesuatu, melainkan akan membuatnya bertambah indah, bertambah baik dan bertambah bagus. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu, melainkan akan membuatnya bertambah buruk. Segala sesuatu yang kita tangani dan kita kerjakan, haruslah kita tangani dan kita kerjakan dengan lemah lembut. Cobalah kita menukangi mobil kita atau barang kita dengan cara yang kasar, mungkin akan rusak. Itu barang, apalagi di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mutlak diperlukan ar-rifq, yaitu kelemah lembutan. Terlebih lagi pada kondisi manusia sekarang ini, di mana ahlul batil lebih banyak daripada ahlul haq. Orang-orang yang jahil lebih banyak daripada orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang fasik lebih banyak daripada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah, yaitu bid'ah, lebih banyak daripada orang-orang yang tegak di atas sunnah. Artinya ahlul haq pada hari ini adalah minoritas. Maka kita perlu menampilkan sesuatu yang menarik hati orang-orang yang jahil ini, agar mau mendengarkan kata-kata kita. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman bin Mihran, janganlah kamu kira orang yang telah engkau buat marah, dia mau mendengarkan kata-katamu. Ya, dia tidak akan mau mendengarkan kata-kata kita. Sebagaimana yang pernah dipesankan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya al-haq ini berat, sangat berat.
untuk kita amalkan dan sangat berat juga untuk diterima oleh manusia. Maka janganlah diperberat lagi dengan kelakuan kita yang buruk atau sikap kita yang buruk, akhlak kita yang tidak baik, adab kita yang kurang tepat. Maka ini adalah suatu perkara yang perlu diperhatikan ya, di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya ahlas sunnah taraffaku, wahai ahlus sunnah rahimakumullah taraffaku, berlemah lembutlah kamu sekalian, fa innakum min aqallin nas, karena kalian pada hari ini adalah minoritas. Kita pada hari ini adalah minoritas kalau dibandingkan dengan jumlah manusia yang banyak sekarang ini. Maka bagaimana kita bisa menyampaikan sunnah ini, bisa menyampaikan agama Allah ini kepada manusia, agar mereka bisa memahami, agar bisa mereka mengikuti kebaikan-kebaikan ini, kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Maka perlulah ditampilkan dengan cara yang indah dan baik. Salah satunya adalah dengan berdakwah melalui hikmah, ya, dengan cara yang lemah lembut. Kita mungkin bisa mengambil contoh dari dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ketika ia berkata kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yubsiru wa la lima la yubsiru lima la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah? Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak juga melihat, dan tidak juga bermanfaat bagimu sedikit pun? Ini adalah satu contoh dakwah yang sangat baik dan sangat indah. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya Azar, yang notabene adalah membuat patung berhala, ia tidaklah mencerca atau mencaci maki ayahnya atau bersikap dengan sikap yang kurang ajar. Bahkan ia memanggil dengan panggilan yang terhormat bagi ayahnya, dengan mengatakan ya abati, lima ta'budu. Ia tidak mengeluarkan kata-kata komando atau perintah. Ia mengatakan dengan redaksi pertanyaan, redaksi pertanyaan, tapi maksudnya adalah untuk memerintah, untuk menyuruh berpikir dan meninggalkan penyembahan berhala. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bermanfaat bagimu sedikit pun? Nah, ini adalah salah satu contoh dakwah. Maka di dalam berdakwah kita juga harus mempelajari, kita harus memiliki bagaimana adab di dalam berbicara, adab di dalam berkomunikasi. Ini sangat penting. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan haddisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kamu kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, apa yang bisa mereka pahami. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Maukah manusia, ya, atau umat manusia sekarang ini menolak dakwah salaf atau dakwah sunnah karena kekasaran kita? Jadilah kita orang-orang yang yasudduna an sabilillah, keluar dari rumahnya dengan riya, dengan sombong dan takabur, serta yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita menjadi unsur yang justru menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesalahan kita atau kesalahan pemikiran kita atau kesalahan akidah kita, penyimpangan manhaj kita, bukan, tapi karena keburukan akhlak kita, tapi karena sikap kita yang buruk, sikap kita yang kurang ajar. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Para salaf dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kanu, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamuna al-ilma kama yata'allamuna al-hadiya. Ya, mereka dahulu para ulama salaf mempelajari al-hadi, yaitu adab, akhlak, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan kanu yata'allamuna al-adab qabla yata'allamuna al-ilm. Mereka dahulu, para ulama salaf dahulu mempelajari adab, mempelajari akhlak sebelum mereka mempelajari ilmu. Hingga Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya, saya mempelajari adab 30 tahun dan mempelajari ilmu 20 tahun. 50 tahun Abdullah ibn Mubarak menuntut ilmu, 30 tahun untuk mempelajari akhlak, 20 tahun mempelajari ilmu.
Jadi beliau lebih banyak mempelajari akhlak daripada mempelajari ilmu. Nah sekarang ini kita lihat para penuntut ilmu hanya mempelajari ilmu, hanya mengumpulkan maklumat dan pengetahuan, tapi tidak memiliki adab. Ada penuntut ilmu yang kurang ajar kepada gurunya, kurang ajar kepada orang tuanya, kurang ajar kepada teman-temannya, ya bahkan tentunya kurang ajar kepada orang-orang yang dia anggap lebih rendah kedudukannya dari dirinya. Nah ini semuanya karena kita kurang mempelajari akhlak. Kalau demikian kiranya, artinya adab itu juga perlu dipelajari. Akhlak itu juga perlu dipelajari. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kesantunan itu adalah dengan melatih diri untuk santun. Demikian juga akhlak yang mulia, tutur kata yang bagus, tutur kata yang indah, itu juga perlu dipelajari dan perlu dilatih. Perlu latihan. Kalaulah dahulu Abdullah bin Mubarak mempelajarinya sampai 30 tahun. Yang jadi pertanyaan kita adalah kita mempelajari adab sudah berapa tahun? Berapa tahun kita sudah mempelajari adab dan mempelajari akhlak? Atau perkara ini sama sekali kita abaikan? Kita tidak memperhatikannya atau kita anggap remeh masalah ini. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa para ulama dahulu tidak meremehkan masalah ini. Bahkan kalau kita lihat syair-syair Imam Syafi'i, perkataan-perkataan Imam Syafi'i di samping perkataan-perkataan beliau yang tegas, ya, berkaitan dengan masalah-masalah manhajiyah, akidah. Beliau juga banyak membuat syair tentang masalah-masalah adab penuntut ilmu, adab seorang muslim, bagaimana akhlak yang mulia dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka tentang masalah adab ini sangatlah besar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah jami'an. Nah, ini akan berimbas di dalam etika kita bergaul kepada sama manusia. Ya, sikap kita, akhlak kita ketika kita bergaul dengan manusia. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya dakwah itu bukan hanya sekedar kita kumpul di majelis, guru menyampaikan qala Allah dan qala Rasul, itulah dakwah, bukan. Sehari-hari kita berdakwah. Bahkan sekarang ini seorang salafi, seorang ahlu sunnah, sosoknya saja sudah menjadi dakwah. Tingkah lakunya menjadi dakwah, tutur katanya menjadi dakwah. Segala apa yang kita lakukan bisa menjadi dakwah. Maka dari itu ikhwan fillah, janganlah kita menjadi orang-orang yang justru yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia dari manhaj salaf ini atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah, menghalangi manusia dari sunnah, bukan karena kesalahan pemikiran kita atau penyimpangan manhaj kita, tapi karena penyimpangan perilaku dan keburukan akhlak kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima salihil akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam riwayat lain dengan lafal liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi nabi, menjadi rasul ke tengah-tengah umat manusia adalah untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Perlulah kita sadari para hadirin yang berbahagia bahwa akhlak yang mulia itu adalah suatu yang disepakati oleh umat manusia. Semua orang suka dengan akhlak yang mulia. Semua orang suka dengan bicara yang sopan, sikap dan perilaku yang baik. Semua orang suka, dan Islam menyempurnakan itu semua. Karena di dalam Islam kita ada keikhlasan. Orang kafir tidak mengerti apa itu keikhlasan. Di dalam Islam kita punya Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap amalan kita tujukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya akhlak kita lebih sempurna daripada akhlak orang-orang kafir. Lebih sempurna daripada akhlak orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Akan tetapi pada hari ini, ya sebagaimana dikatakan oleh Nabi, yang namanya akhlak itu berbanding lurus dengan keimanan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqan.
Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna juga akhlaknya. Jadi antara akhlak dan iman itu berbanding lurus. Kalau ada orang yang akhlaknya kurang ajar, ini artinya imannya juga bermasalah. Ini juga berarti imannya juga bermasalah. Banyak sekali Rasulullah SAW menghubungkan antara iman dan akhlak, antara iman dan adab. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, la iman liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Coba lihat orang yang khianat. Orang pengkhianat tidak ada orang yang suka. Itu adalah akhlak yang sangat buruk di tengah-tengah manusia, apalagi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, orang yang punya sifat khianat ini, Nabi mengatakan la iman, tidak ada kesempurnaan iman baginya. Bahkan ini menunjukkan rendahnya iman yang dimilikinya. Jadi antara adab dan iman, akhlak dan iman itu berbanding lurus. Maka janganlah kita merasa iman kita sudah sempurna tapi kita belum memiliki akhlak yang mulia. Maka dari itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, masalah ini perlu kita perhatikan baik-baik. Masalah ini perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita abaikan masalah ini. Terutama sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam menyampaikan dakwah ini ke tengah-tengah umat manusia, tentunya peran akhlak sangatlah besar. Kalau kita lihat sejarah dakwah Nabi SAW, banyak sekali di antara umat manusia itu yang tertarik dengan dakwah Nabi bukan karena melihat, bukan hanya semata-mata karena melihat kebenaran dari ajaran yang beliau bawa, tapi mereka melihat akhlak yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Akhlak yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat beliau yang menjadi teladan bagi umat manusia hingga mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para hadirin yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah. Innallaha yaqulu fi kitabihil majid wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa aqimis shalah.